Tiga penindasan Indonesia. Kepada warga Antam dipimpin oleh rejim dusta. Jadi, lokasi tersebut yang dipilih oleh pemerintah akan menenggelamkan ketiga desa tersebut. Sedangkan bagi mereka yang juga merupakan masyarakat adat, kehilangan tanah bukan sekedar kehilangan rumah. Kehilangan tanah berarti mereka kehilangan tempat untuk bercocok tanam. Mereka membayar 400 preman untuk merepresi warga, untuk merampas lahannya warga. Karena kami merasa apa yang kami lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Namun sekarang yang ada adalah oligarki, sehingga ongkos untuk menjadi otoriter itu sebenarnya sangat mahal. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurel. Saya mahasiswa Kriminologi UI. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir saya, skripsi mengenai resistensi perempuan adat Rendu terhadap pembangunan PSN Bendungan Bailambo. Kenapa mereka melakukan resistensi tersebut? Jadi perempuan ada di sana, atau yang bisa kita panggil juga dengan para mama, bukannya kita perlu ingat bahwa penolakan yang mereka lakukan bukan karena mereka adalah orang-orang yang anti pembangunan. Mereka setuju dengan kehadiran PSN Bendungan Bailambo yang hadir untuk mensejahterakan mereka. Yang mereka tolak adalah lokasi pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut direncanakan akan dibangun di 3 desa berbeda, yaitu Desa Labolewa, Desa Ulupulu, dan Desa Rendu Butoe. Pada bulan April dan Mei kemarin, saya berkesempatan untuk tinggal dan mewawancarai para pejuang, para orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap pembangunan tersebut. Selama 1 bulan, saya dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Saya diterima layaknya anak mereka sendiri. Saya dianggap sebagai saudara mereka sendiri. Kenapa? Lalu kenapa? Emang ada apa dengan lokasi yang dipilih oleh pemerintah? Jadi, lokasi tersebut yang dipilih oleh pemerintah akan menenggelamkan ketiga desa tersebut. Sedangkan bagi mereka yang juga merupakan masyarakat adat, kehilangan tanah bukan sekedar kehilangan rumah. Kehilangan tanah berarti mereka kehilangan tempat untuk bercocok tanam, berkebun. Mereka kehilangan sumber kehidupan mereka. Dan sebagai masyarakat adat, ada tempat-tempat yang secara khusus untuk melaksanakan ritual ataupun kegiatan tradisional lainnya. Dan itu semua akan tenggelam karena hadirnya pembangunan bendungan. Bagi mereka, kehadiran pembangunan tersebut bukan sekedar ancaman, bukan sekedar proyek infrastruktur, tetapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup mereka. Dan karena proyek ini termasuk ke dalam PSN, seperti yang kita tahu, banyak regulasi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang niatnya baik untuk mempercepat pembangunan PSN tersebut, tetapi nyatanya justru menjadi ruang legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Para mama yang melakukan perjuangan itu bukannya didukung oleh pemerintah, bukannya didengarkan kenapa mereka menolak pembangunan tersebut, tetapi mereka justru diintimidasi, mereka dikriminalisasi. Bahkan dalam aksi-aksi perlawanan yang mereka lakukan, salah satu aksinya itu adalah aksi telanjang dada. Jadi mereka mencoba, para mama mencoba untuk menghalau tim survei yang datang ke lokasi. Dan mereka caranya adalah dengan membuka baju, dengan bertelanjang dada. Dan aparat kepolisian bukannya berkoordinasi dengan baik dengan para mama, mendengarkan mereka, tapi salah satu aparat justru bilang, dia lagi nelpon temannya dan dia bilang, wah saya lagi nonton film pornografis. Bayangin, itu yang aparat lakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan hak mereka. Aparat-aparat itu tidak pernah peduli dengan kita. Aparat-aparat itu tidak pernah peduli dengan kita masyarakat. Kita lagi-lagi menjadi korban. Kita lagi-lagi dikorbankan. Dan sayangnya, orang-orang, para warga di sana yang menerima saya sebagai keluarga mereka, justru terkena dampak dari gempa di Flores minggu kemarin. Banyak sekali rumah narasumber saya
yang hancur, yang rusak akibat gempa tersebut. Karena mereka memang ada di wilayah pusat gempa di Flores kemarin. Dan sampai sekarang, karena saya tahu kondisi di sana, memang aksesnya sangat susah. Bantuan masih sangat sulit untuk menjangkau mereka. Sangat sulit. Dan sayangnya, pemerintah kita justru menghabiskan uang miliaran bukannya untuk membantu masyarakat di NTT, di Flores yang terkena gempa kemarin, tapi untuk hura-hura. Sekali lagi, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita merdeka, tapi dari apa emang? Apa? What did it cost? Sekali lagi, kita perlu melihat bahwa hak-hak kita masih terus direnggut, bahwa kita belum merdeka sepenuhnya. Dan mengingat kemarin merupakan hari kemanusiaan sedunia, tapi nyatanya di mana kemanusiaan pemerintah kita? Kenapa mereka tidak pernah peduli dengan orang di sana, dengan kita, orang-orang bawah, dengan kita, para rakyatnya, padahal kita memegang kekuasaan tertinggi. Sekali lagi, kita masyarakat seringkali menjadi korban. Kita masyarakat seringkali dikorbankan. Saya Aurel, terima kasih. Mereka membayar 400 preman untuk merepresi warga, untuk merampas lahannya warga. Ketika kami datang kemarin untuk bersolidaritas bersama-sama di sana, kami banyak melihat kebun-kebun warga yang dihancurkan, anak-anak kecil yang trauma, dan kelompok rentan. Mereka mengalami dampak trauma psikologis berkepanjangan. Negara tidak hadir di sana. Negara tutup mata. Negara tidak bisa memenuhi hak-hak dasar masyarakat Sukajaya, kawan-kawan. Bahkan nih, polisi-polisi bajingan ini, mereka kabur dan tutup mata, kawan-kawan, karena telah bersetubuh dengan kekuasaan dan pemilik kuasa. Bajingan itu, kawan-kawan. Jadi, saya harap kawan-kawan bisa datang bersolidaritas ke Sukajaya untuk melihat konflik yang sebenarnya itu seperti apa. Dulu saya aktif di tim relawan untuk kemanusiaan bersama Ibu Sumarsi. Teman-teman, Soeharto tidak menjadi diktator hanya dalam waktu semalam. Mungkin memang ada peristiwa G30 SPKI yang membuat dia memperoleh legitimasi untuk mengambil pos-pos penting kekuasaan ketika itu. Tetapi itu tidak menjadikan dia diktator dalam semalam. Dia membutuhkan jalan panjang yang disebut kudeta merangkak sehingga dia bisa menjadi seorang diktator. Dan yang paling penting, dia bisa menjadi diktator karena ada persetujuan dari masyarakat. Pertama-tama dia mendelegitimasi gerakan perempuan. Jadi seluruh gerakan perempuan dikonotasikan menjadi berwani. Itu adalah suatu cap yang jorok, yang menganggap gerakan perempuan adalah kumpulan dari perempuan-perempuan binal yang menyilet-nyilet jenderal di lubang buaya. Dan setelah gerakan perempuan mengalami delegitimasi, ia lantas juga mendelegitimasi gerakan anak muda. Jadi gerakan anak muda ini dianggap sebagai cabang dari PKI, dan anak-anak muda yang kritis dibungkam. Bahkan ada program GKK di kampus, NKK, jadi normalisasi kuliah, bahwa kampus tidak boleh menjadi tempat kuliah, tempat demo. Kalau mau kuliah ya kuliah aja, jangan berpolitik. Dan bahkan mereka sampai mengatur tentang cara anak muda ketika itu berpenampilan dengan merazia rambut gondrong. Setelah itu dia juga menjinakkan kelompok-kelompok agama dengan mencari legitimasi kepada kelompok agama, dan partai-partai juga dia jinakkan dengan membuat golongan karya. Demikian pula yang terjadi hari ini. Jadi pemerintah sekarang tidak tiba-tiba menjadi otoriter dalam semalam. Apalagi sekarang sudah tidak ada otoritarian seperti zaman dulu gitu ya. Namun sekarang yang ada adalah oligarki, sehingga ongkos untuk menjadi otoriter itu sebenarnya sangat mahal. Kalau dulu cukup orang memegang senjata, memegang partai politik, tanpa dana yang besar dia bisa menaklukkan seluruh negara. Tetapi sekarang dia butuh duit yang sangat besar untuk menaklukkan para oligarki ini. Karena itu tidak heran jika negeri ini diawali pemerintahannya dengan proyek-proyek raksasa seperti MBG, seperti
seperti Koperasi Merah Putih dan proyek-proyek lain yang memungkinkan ada akumulasi dana untuk mencapai kekuasaannya. Nah, apakah kita akan membiarkan kudeta merangkak terhadap demokrasi ini? Tentu tidak. Makanya kita harus mulai waspada dengan kudeta merangkak ini dengan terus-menerus menyuarakan suara, dan kita yang paling penting adalah membangun solidaritas antar masyarakat gitu ya, karena selama 10 tahun pemerintahan kemarin kita dipecah-pecah, aktivis dipecah-pecah antara aktivis yang percaya bahwa dengan masuk ke dalam kekuasaan dia bisa membuat kekuasaan, dengan aktivis yang di luar. Tidak ada percakapan antara yang di dalam dengan yang di luar. Saatnya kita tinggalkan itu semua dan kita mulai konsolidasi masyarakat sipil hari ini. Saya iseng-iseng melihat salah satu postingan di Instagram hari ini ketika presiden kita bilang, saya kalau ke daerah itu kok sering disambut dengan meriah ya. Kalau nggak, kalau kepala daerah nggak perlu mengerahkan masyarakat untuk menyambut saya gitu. Terus di bawahnya ada puling yang di atas intinya tidak setuju dengan pernyataan presiden, yang di bawah juga tidak setuju tapi dengan kata-kata yang lebih lembut. Ternyata 97% memilih tidak setuju dengan cara-cara yang tegas dan kasar gitu ya. Artinya mungkin itu cerminan suara kita hari ini di media sosial. Kejengkelan, kemarahan itu sudah ada di sana. Tinggal bagaimana kita bisa saling menghampiri, membangun jembatan, dan bagaimana kita bisa mewujudkan angka-angka di media sosial itu menjadi angka-angka di lapangan. Karena apa yang ada di media sosial belum sebanding dengan ketika kita turun di lapangan ketika demo gitu. Mungkin kita juga perlu menempuh cara seperti sebelum 98, ketika itu kita mengadakan konsolidasi dari kelompok-kelompok. Kita bikin semacam kelompok-kelompok studi di berbagai macam kelompok perempuan, kelompok buruh, kelompok tani. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Kita harus saling melintasi tembok, melintasi jurang, melintasi perbedaan untuk merangkul teman-teman yang lain. Saya pikir ini harus sekarang atau tidak sama sekali. Jadi jangan sampai mereka melakukan konsolidasi dan menjadi makin kuat. Mungkin juga kita perlu untuk ke MK minta supaya kekuasaan ketua partai politik itu dibatasi 2 kali saja gitu. Karena kalau tidak dibatasi, mereka kan jadi raja-raja kecil yang tidak bisa diajak untuk memikirkan demokrasi. Teman sebelum ini bercerita tentang banyaknya undang-undang yang tidak memikirkan rakyat. Tentu saja tidak akan memikirkan rakyat kalau selama ketua partainya juga tidak merakyat, juga lupa rakyat, dan terlalu lama duduk di kekuasaan sebelah sana. Lalu saya dari sini bisa melihat bagaimana gedung Kementerian Perhubungan itu dihias dengan sangat baik, dan ini cerminan sebenarnya birokrasi yang sekarang kita hadapi. Saya bekerja di seni budaya, dan karena satu dan lain halnya saya mengharuskan saya datang ke kantor Kementerian Kebudayaan. Kantornya sekarang sangat bagus, didekorasi dengan baik, seperti yang teman-teman bisa lihat kantor Bunda Teddy yang disulap menjadi kayak bioskop ya. Nah ini ternyata terjadi di mana-mana gitu. Mereka rajin memanggil interior design untuk mempercantik kantornya, tetapi program-programnya tidak lantas turut menjadi bagus. Teman-teman yang bergerak di seni budaya tentu tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan sekarang ini belum semaksimal seperti yang sebelumnya. Jadi itulah yang mereka lakukan, memperkaya, mempercantik, memperganteng diri sendiri, tetapi program-programnya untuk rakyat ditinggalkan. Mungkin itu dari saya izinkan saya membacakan puisi. Puisi ini berjudul Surat Cinta Bukan Untukmu. Nah, pakai kacamata dulu. Sayang, rasanya terlalu mewah. Kita masih bisa bertukar kata cinta atau kangen. Sementara banyak orang kangen akan keadilan. Terlalu sendu malam-malam yang kita lewati dengan bertukar pesan cinta. Padahal hiruk-pikuk kebencian bertebar di luar sana. Apakah surga hanya terbatas untuk kita saja? Apakah dunia hanya milik kita berdua? Lihatlah betapa bibir kita belepotan basah bekas ciuman.
Padahal kita bercumbu di atas tanah yang kekeringan kasih sayang. Mengapa kita tidak bisa berbagi bintang indah di atas sana dengan mereka yang dikalahkan dan disingkirkan? Kenapa aku cuma butuh kamu, sementara banyak orang butuh perlindungan dan pemenuhan hak? Akankah kamu cemburu jika di tengah persetubuhan kita, lantas aku mengingat mereka yang terpasung? Bahagia kita tak akan sempurna jika semua makhluk belum berbahagia. Pesan kangenku yang diterbangkan angin akan nyangkut di tengah pemukiman kumuh. Surga kita bukanlah surga sejati jika orang masih di neraka. Sayang, aku takut jangan-jangan cinta itu hanya hormon dan cincin kawin, bukan keadilan dan bukan kebenaran. Terima kasih. Pesan Surabaya. Di sini saya ingin refleksi saja dan menceritakan bagaimana aksi Kamisan di Surabaya berlangsung seperti itu. Aksi massa di Surabaya memang tidak sebanyak yang ada di Jakarta, tapi saya yakin bahwa setiap Kamis akan selalu ada massa di Surabaya, berdiri di depan Gerahadi, menyalurkan hak-hak mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Namun di saat yang sama saya bisa mengatakan bahwa aksi Kamisan di Surabaya cukup mengintimidasi, karena bahkan sepengalaman saya saja yang baru 1 tahun rutin mengikuti aksi Kamisan di Surabaya, kami pernah memulai aksi Kamisan hanya dengan 4 orang saja. Namun akhir-akhir ini semenjak UU TNI itu setiap aksi Kamisan selalu ada aparat yang jumlahnya hampir sama dengan aksi Kamisan yang ada di Surabaya, hadir di depan mata kami dan bahkan terkadang menyerok satu persatu wajah kami dengan handphone yang mereka pegang. Namun begitulah yang sedang terjadi di mana-mana, termasuk salah satunya di Surabaya, salah satunya di Simagunung dan Kerbangan yang terkena kasus agraria dengan TNI AU Lanut yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, hingga pada 2022 aparat TNI melakukan pengosongan rumah warga secara paksa. Agustus ini, 12 Agustus yang lalu kalau nggak salah, itu ada 4-5 warga yang menghadapi laporan polisi. Mereka dituntut atas dugaan pengerusakan, memasuki pekarangan rumah tanpa izin, dan perampasan kemerdekaan. Saya yakin kasus agraria itu ada di mana-mana, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di kota besar, bahkan kasus agraria memang masih tersebar di seluruh Indonesia. Akan ada lebih banyak lagi, mungkin akan ada lebih banyak lagi yang terjadi nanti di kemudian hari, tetapi saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Aksi Kamisan bagi saya adalah sebuah refleksi, sebuah komunitas, sebuah tempat yang aman bagi saya, karena di sini saya berkumpul bersama orang-orang yang senasib seperti saya dan merasakan hal yang sama seperti saya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Sudah hampir pukul 2 pagi dan aku bertanya-tanya seperti apa hidupku besok, seolah-olah aku akan hidup selamanya. Aku bahkan tidak pernah ingin bangun. Aku ketakutan. Aku besok berangkat kerja. Aku besok adalah orang dewasa. Namun, bagaimana jika aku bangun dan tidak ada yang berteman denganku? Bagaimana jika seperti hangat di hatiku diberikan begitu saja oleh kalian yang bertuhankan uang? Bagaimana jika aku terkapar, mati kedinginan, sebab tidak ada lagi yang menggenggam tanganku yang selalu beriringat itu? Kedua tangan kakiku selalu dingin. Lalu, kata mereka, mungkin jantungku yang lemah. Atau mungkin aku yang kadang ingin melarangnya untuk bergerak lagi. Aku besok adalah orang biasa, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
mungkin juga beberapa hal yang kau inginkan. Namun, bagaimana jika tidak ada lagi yang aku inginkan? Aku akan tercekik dalam waktu yang tidak sebentar, hingga hampir-hampir aku kehilangan nafas. Namun, aku mengetahui dengan begitu baik kalau semua itu tak cukup kuat untuk membunuhku, hingga rasanya ingin ku gantung diriku sendiri di langit-langit ruang makan tempatku bekerja. Akan kuhidangkan diriku sendiri secara cuma-cuma untuk kalian orang-orang kaya. Kuharap kalian keracunan, sebab aku adalah doa panjang memiliki ibuku yang malang. Saya Ilal, terima kasih. Tuhan, per hari ini perjuangan kami masih terangkat. Di tengah carut-marut negara ini kami masih diuji dengan pemimpin yang zalim. Maka hari ini izinkan kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau lebih paham bagaimana kami selama ini telah berjuang. Setiap kami di depan istana, mungkin kami bukan orang yang punya kekuasaan, kami bukan orang yang suci, tapi izinkan kami melainkan doa untuk bangsa. Dalam sampaikan hidup kami barangkali dapat menjadi penghormat yang mendekatkan. Kami mohon Tuhan, bukakan hati para pemimpin kami. Ingatkan mereka bahwa kekuasaan yang mereka punya bukan milik mereka selamanya. Bahwasanya mereka diberi amanah untuk menjaga rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sampai hari ini masih memperjuangkan keadilan, untuk mereka yang berani menyampaikan kritik, untuk mereka yang membela hak orang lain, untuk mereka yang mungkin pernah diintimidasi, ditangkap, dikriminalisasi, atau dibuat takut hanya karena menyuarakan apa yang mereka yakinkan. Tolong kuatkan mereka dan bimbing mereka Tuhan. Kami tahu memperjuangkan keadilan tidak selalu mudah. Kadang kami juga takut, kadang kami bertanya, apakah suara kami benar-benar didengar? Kadang kami merasa apa yang kami lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Tapi Tuhan, jangan biarkan rasa lelah membuat kami berhenti peduli. Jangan biarkan kami terbiasa melihat keadilan. Jangan biarkan kami sampai menganggap hal yang salah sebagai sesuatu yang wajar hanya karena sudah selalu terjadi seperti ini. Yang terakhir, apabila hari ini ada di antara kami yang